Nah, yang akan saya bicarakan ini adalah uh, dua hal, gitu ya. Ada dua hal yang menyangkut di perairan dan yang menyangkut di daratan. Kalau di perairan, saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan lanina dan lanina modoki. Sementara kalau yang di daratan itu saya kaitkan misalkan dengan masalah pangan. Kita tahu bahwa lanina ya, itu terjadi di Samudra Pasifik ya, dan kemudian menjalar kemana-mana gitu ya dampaknya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan itu adalah wilayah yang akan dikaji, yang sudah dikaji, sudah kami kaji, itu adalah khususnya untuk wilayah Papua. Papua sendiri tidak hanya Papua wilayah Indonesia, tetapi juga Papua Nugini. Kenapa demikian? Karena kedekatan dari kejadian lanina maupun lanina modoki dengan wilayah Papua itu sangat beririsan gitu, berdekatan lah gitu. Sehingga wajar seandainya kalau kita juga menggali informasi lebih banyak terkait dengan masalah curah hujan di Papua. Jadi anomali curah hujan di Papua. Nah, seperti terlihat di gambar ada La Nina gitu ya. La Nina kejadiannya di Pasifik. Nah, itu kalau bandingkan dengan La Nina Modoki, di La Nina itu Pasifik bagian timur dan tengah ekuator itu mendingin, sementara yang di bagian barat itu menghangat gitu ya. Kemudian kalau di La Nina Modoki itu yang dingin, bagian yang dingin Samudra Pasifik sekitar ekuator itu diapit oleh dua kolam panas yang hangat di bagian barat maupun timurnya. Itu yang kemudian kita sebut sebagai La Nina Modoki. Cara ngitung indeksnya bisa Bapak Ibu lihat seperti terlihat di gambar. Kemudian sebenarnya penelitian tentang La Nina ini kalau untuk Indonesia misalkan itu sudah dilakukan oleh Pak Iskandar dan beliau salah satu yang jadi pembicara di sini, dan beliau menyatakan bahwa kurun waktunya jauh lebih panjang daripada yang akan kami teliti tersebut, yang sudah kami teliti tersebut dari tahun 1900-an gitu sampai 2000 sekian. Nah itu jadi kalau tidak salah kemarin hampir 100 tahun lah, sekitar 100 tahun beliau menyampaikannya, dan beliau menyatakan bahwa La Nina dan La Nina Modoki sama-sama menyebabkan peningkatan curah hujan signifikan di selatan Pulau Papua saat bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober, November, serta pada saat La Nina terjadi, peningkatan curah hujan tidak berlanjut hingga Desember, Januari, Februari, jadi hanya sampai November saja. Kemudian juga dinyatakan bahwa pada La Nina Modoki berlanjut hingga DJF. Jadi kalau La Nina tadi tidak berlanjut, kalau ini berlanjut dengan pengurangan area terdampak. Barangkali juga karena wilayah perawanannya itu pada saat La Nina Modoki itu berkurang, sehingga curah hujan di situ itu juga mengalami peningkatan, tapi tidak lebih besar daripada yang lainnya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan anomali? Tidak lain adalah deviasi dari kondisi rata klimatologisnya. Ibu, kalau berkali saya dalam iklim normal itu dinyatakan itu juga mempunyai rentang waktu yang sudah ditentukan. Jadi 1900 sampai 1930 ya, olah data itu 31 sampai 60, 61 90, 91 2020, 2021 sampai 2050 dan seterusnya. Jadi sebenarnya seperti itu batasannya. Tetapi kadangkala karena mungkin data yang tidak panjang ya, kurang datanya dan sebagainya, menyebabkan ya apa adanya gitu ya, tersedianya data segitu ya segitu. Kadang-kadang 5 tahun pun sudah bisa dianggap sebagai iklim, padahal iklim itu harusnya 30 tahun. Sehingga kalau pemahaman terkait dengan rentang waktu data itu tidak pas, itu bisa menyebabkan ya kesulitan untuk membandingkan dengan
penelitian-penelitian yang lainnya. Nah, kemudian kemudian menurut BMKG sifat hujan ada sifat normal, atas normal, bawah normal. Ini selalu disampaikan oleh BMKG, cuman ngitungnya kapan atas normal, kapan bawah normal itu sebenarnya mudah gitu ya. Jadi kalau normal itu antara 100% ditambah plus minus ya, plus minus 15%, jadi antara 85% sampai 115% ya, terhadap curah hujan normal. Curah hujan normal itu dalam kurun 30 tahun gitu ya. Nah, itu dikatakan normal. Kemudian kalau atas normal itu kalau lebih dari 115% curah hujan normal, dan bawah normal itu 85% curah hujan normal. Nah, kemudian yang lain juga bahwa wilayah Papua itu bisa terlihat pada gambar tertampakkan di layar. Jadi itu di tengah-tengah ada pegunungan gitu ya, yang membawa dampak juga pada pembentukan cuaca, musim, dan iklim di wilayah Papua. Nah, ketinggian tertinggi itu adalah di Puncak Jaya dengan elevasi 4.884 meter. Kemudian ini adalah data yang kami gunakan dari CHEPS, presipitasi dengan resolusi 0,05 kali 0,05 derajat bulanan gitu ya, wilayah Papua dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini adalah metode yang kemudian kita gunakan untuk menentukan bagaimana dampak La Nina dan La Nina Modoki pada anomali curah hujan di wilayah Papua. Ini juga demikian, dan kemudian kalau kita lihat, kalau kita kelompokkan apakah itu La Nina atau La Nina Modoki pada rentang waktu tahun yang ditunjukkan, jadi 1990 atau 91, tapi 90 itu adalah Desembernya, jadi kita ambil Desembernya saja karena kita mau menghitung musimannya, jadi 1991 sampai 2020 ya. Nah, ini kita lihat kelompok La Nina, kelompok La Nina Modoki itu terjadi kapan saja, bulannya apa saja. Jadi DJF itu adalah Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober, November atau SON. Jadi itu waktunya, ya, musimnya. Ini juga demikian. Jadi kejadiannya kapan saja itu juga dikelompokkan seperti ini. Dan kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat selama kurun waktu 30 tahun tadi, La Nina itu terjadi selain pada bulan MAM, selain Maret, April, Mei itu terjadi La Nina. Nah, jadi DJF, JCA, dan SON itu terjadi La Nina. Nah, wilayah mana bisa dilihat pada kotak yang dimaksud itu. Jadi wilayah bagian timur dan tengah dari ekuator itu menurun suhunya. Kemudian kalau dilihat yang sebelah kanan itu La Nina Modoki, di semua musim itu bisa terjadi. Dan kita lihat ya, misalkan yang A dibanding B dan C itu suhunya lebih rendah. Jadi itu yang disebut sebagai La Nina Modoki. Nah, pada bulan DJF kita lihat ya makin menguat menuju ke MAM, tapi agak sedikit meluruh dan meluruh lagi di bulan atau musim berikutnya, jadi JCA dan SON. Kemudian ini adalah anomalinya. Jadi anomali curah hujan itu bisa dari minus sekian ratus sampai plus sekian ratus milimeter ya per bulan. Nah, ini memang karena di Papua itu kurang adanya data observasi lapangan, maka sulit untuk menggambarkan atau mengkoreksi nilai curah hujan yang terjadi di sana. Dan sehingga barangkali akan banyak perbedaannya dengan observasi lapangannya. Tetapi karena kami mengolahnya dari data reanalisis, maka
ini yang kami hasilkan. Jadi pada bulan musim DJF, jadi ya, La Nina terjadi, itu di bagian sebelah utara dari pegunungan tadi, itu warnanya menjadi lebih merah jambu gitu. Nah, jadi artinya bahwa akan terjadi penurunan anomali curah hujan di daerah tersebut. Ya. Kemudian pada bulan JJA kelihatan bahwa seperti dibelah menjadi dua, itu wilayah Papua ya, yang sebelah utara itu sedikit menurun, sementara yang di sebelah selatan pegunungan justru meningkat. Ya, cukup meningkat itu pada bulan Juni, Juli, Agustus. Sementara pada bulan SON, September, Oktober, November, La Nina terjadi dan itu menjadi sedikit berkurang ya, untuk di wilayah selatan berkurang, di wilayah utara juga berkurang ya, nilainya gitu ya, meskipun tetap saja di belah selatan itu meningkat curah hujannya, di sebelah utara menurun curah hujannya. Kemudian kalau kita lihat La Nina Modoki itu di utara pada bulan DJF, di utara itu sedikit lebih rendah anomali curah hujannya. Kemudian berkembang kalau di MAM itu di sebelah selatan lebih lebih meningkat anomali curah hujannya. Kemudian CCA itu gambarannya seperti itu. Kemudian di bulan berikutnya, musim berikutnya SON, itu La Nina Modoki relatif sedikit berkurang lagi gitu ya. Jadi yang bulan CCA itu secara sekilas. Nah kalau kemudian kita melihat sifat curah hujannya itu ya banyak terpengaruh juga oleh karena La Nina ataupun La Nina Modoki. Kita lihat yang coklat itu adalah yang tidak terpengaruh, jadi artinya normal gitu ya, kondisi curah hujannya normal. Kalau yang agak merah gitu, itu adalah bawah normal, dan yang biru adalah atas normal. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, misal pada bulan JJA itu bawah normal itu ada di sebelah utara dari gunung tersebut ya, utara sampai timur laut. Nah itu mengalami pengurangan anomali curah hujan, pengurangan curah hujan bawah normal. Kemudian kalau kita lihat yang pada bulan SON justru terjadi peningkatan ya. Nah, untuk La Nina Modoki Bapak Ibu bisa lihat seperti apa perubahannya. Kemudian ini adalah transport kelembapan. Ini menarik sebenarnya untuk diteliti lebih lanjut, karena sebenarnya kita ingin mengetahui ya, apakah memang pada saat La Nina itu tentu tergantung pada bulannya gitu ya, musimnya. Jadi kalau matahari di utara mestinya transport kelembapan itu juga akan lebih menjorok ke arah belahan bumi utara. Sementara kalau mataharinya di selatan pada saat bulan-bulan kan, maka seharusnya transport kelembapannya lebih banyak yang terbentuk di arah selatan. Nah, tapi nanti kita bisa lihat lebih jauh dengan penelitian selanjutnya. Ini adalah transport kelembapan horizontal baik di saat La Nina maupun saat La Nina Modoki. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa terjadi anomali positif dan curah hujan normal di sebagian pulau Papua ketika La Nina dan La Nina Modoki. Kemudian yang kedua adalah anomali curah hujan negatif yang terjadi pada saat La Nina Modoki lebih lemah dibandingkan dengan saat La Nina. Kemudian yang ketiga juga La Nina berpengaruh lebih kuat terhadap anomali curah hujan positif, serta efek topografi berpengaruh juga pada distribusi anomali curah hujan. Itu adalah kita membahas tentang laut dan daratan. Nah kalau ini kita lihat sekarang untuk daratan ya, masuk ke daratan khususnya menyangkut masalah pangan, karena tahun berikutnya dari tahun sekarang itu permasalahan pangan akan makin mengemuka. Kita sudah lihat contoh misalkan yang Filipina, Jepang juga sudah terkena resesi atau mengalami masalah dalam hal penyediaan pangan.
Nah, dengan mengetahui peta agroklimat di Indonesia ini sampai tahun 2100, setidaknya kita bisa ancang-ancang gitu ya, bersiap-siap agar supaya nanti kondisi cadangan pangan Indonesia itu cukup dengan strategi adaptasi yang baik. Nah, ini kembali lagi ke sini, jadi akan saya sampaikan tentang proyeksi peta agroklimat Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat tren curah hujan itu makin meningkat ya dari waktu ke waktu. 1901 sampai 2010, 51 2010 itu berbeda gitu ya. Ada mengalami perbedaan pada yang sebelah kanan itu kelihatan bahwa curah hujannya itu meningkat untuk wilayah kita ya. Wilayah kita dari tahun 51 sampai 2010. Tapi kita lihat nanti ya, dari hasil proyeksi nanti akan kelihatan bahwa justru pada jangka panjang itu kondisi curah hujan di kita atau air di kita itu berkurang, makin kering. Ya. Nah, ini semua akibat perubahan iklim. Ini adalah ya wilayah yang kita tinjau seluruh Indonesia. Waktunya ada baseline-nya, historisnya ada 84 sampai 2014. Setelah itu proyeksinya dari 2015 sampai 2100. Ada kita bagi menjadi near future, mid future, dan atau middle future dan far future. Itu terlihat di situ. Skenario model yang kita gunakan ada 9, tetapi kemudian kami ringkas menjadi 5 karena dari rank yang kita hitung itu 5 itulah yang terbaik. Kemudian fokusnya tentu pada masalah variabel curah hujan karena memang curah hujan inilah yang digunakan untuk menentukan zona agroklimat. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian mengetahui tentang iklim all demand, ya kita lihat tipe A itu lebih dari 9 bulan basah berturut-turut ya, kemudian B itu 7 sampai 9, C 5 sampai 6, D 3 sampai 4, dan E kurang dari 3 bulan berturut-turut. Nah, ini yang subzonanya bisa 1, 2, 3, 4, atau 5. Berbeda. Nah, kemudian kalau misalkan zona iklimnya adalah A1 atau A2 itu sesuai untuk padi terus-menerus, tetapi produksi kurang karena pada umumnya intensitas radiasi rendah sepanjang tahun. Bisa dimaklumi karena produk dari pertanian itu adalah panen radiasi matahari. Jadi kalau radiasi mataharinya kurang, ya, banyak tertutup awan, maka proses fotosintesis tidak terjadi dan akhirnya bulir-bulir padi pun juga akan mungkin kopong, mungkin hanya jadi putih susu dan seterusnya, atau pecah-pecah dan seterusnya. Kemudian yang B itu seperti itu ya. Jadi sesuai untuk padi terus-menerus dengan perencanaan musim awal tanam yang baik, produksi tinggi bila panen musim kering. Dan seterusnya sampai E. Jadi dari mulai A sampai E terlihat bahwa jumlah air yang ada itu berkurang. Jadi makin menuju E itu makin kering. Nah, kita lihat ini adalah bikinan atau temuan dari Aldeman. Dia meneliti tahun 70-an sampai kemudian sampai tahun 80-an. Jadi ini kita lihat misalkan untuk wilayah Jawa itu tahun 75 hasilnya seperti itu ya. Kemudian pulau-pulau lain menyusul setelah itu. Nah, kita lihat itu yang krem itu A, jadi dia banyak air begitu ya. Kita lihat di mana-mana itu di wilayah sebagian Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua itu masih banyak cukup air. Tapi dibanding misalkan yang Kalimantan dan Papua, maka wilayah-wilayah lain itu relatif lebih sedikit airnya ya. Jadi tidak lebih kering atau tidak lebih basah daripada yang Kalimantan dan Papua. Dan ini saya skip saja yang ini. Nah, ini adalah data ya, data dari CHIPS ya, untuk
resolusi 0,25 derajat, dan harian datanya tahun 84 sampai 2014, dan seterusnya. CMIPS itu CMIP 6 misalkan itu untuk tadi ya baseline sampai dengan Power Future. Nah ini singkatan modelnya apa saja itu bisa dibaca ini. Jadi modelnya dari Australia, dari Prancis, dari Eropa, dari Taiwan, dari Jerman, dari Norway, dan dari Jepang. Itu semua adalah model-model yang digunakan. Nah ini adalah hasil RMSE sama korelasinya, ya. Dan kemudian kita tentukan ranknya, maka kita bisa ketahui bahwa 5 model yang disebut pertama itu mempunyai rank yang dari 1 sampai 5 yang baik, ya. Meskipun perbedaannya dengan yang lain, model-model lain juga relatif tidak banyak, kecuali kalau yang terakhir disebut itu sampai ranknya adalah 0. Nah, yang sebelah kanan ini adalah distribusi RMSE dan korelasi, ini bisa dilihat, ya. Nah ini adalah yang historisnya, jadi 84 sampai 2014. Nah kemudian kalau kita lihat peta Alderman di masa depan, yang sebelah kiri atas itu adalah apa namanya, historis, ya, historis. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah yang near future, mid future, dan far future, ya. Near future dari 5 sampai 40, mid future dari 41 sampai 70, dan far dari 1 sampai 100. Jadi kita lihat distribusi gambarnya seperti itu, sehingga A kanan itu adalah E, bahwasanya makin ke 2100 itu makanya wilayah-wilayah yang berkurang, ya, karena curah hujan dan basah berturut-turutnya mengalami pengurangan, akibat curah hujannya juga berkurang. Kemudian kita lihat kalau untuk yang skenario SSP 58.5 yang lebih parah lagi, itu bisa digambarkan 3 yang contoh untuk ada perubahannya dari baseline atau pada sejarah, ya, historis berapa, kemudian far future-nya berapa. Ini kita lihat perubahannya seperti itu. Oke, nah kemudian yang di bawah itu kalau skenario-nya 8.5, kalau yang atas adalah 4.5, ya. Nah, yang bawah tentu akan lebih parah dibanding yang di atas. Oke. Nah sehingga kesimpulannya adalah bahwa pemetaan zona agroklimat Alderman di masa depan menunjukkan adanya pergeseran zona agroklimat di berbagai wilayah, meliputi berkurangnya zona A, B, dan C1 yang menandakan jumlah bulan basah berturut-turut yang semakin berkurang. Jadi kita harus siap-siap terkait dengan hal tersebut. Kemudian zona C, 2, D, dan E semakin luas, terutama di Indonesia bagian timur. Perubahan-perubahan ini terlihat lebih signifikan pada periode mid future dan far future. Kemudian yang ketiga adalah perubahan ini menandakan perlunya strategi adaptasi oleh pemerintah dan masyarakat setempat melalui pemilihan kalender tanam yang tepat. Jadi ini kolaborasi dari pentahelix pihak untuk bisa memberikan yang terbaik bagi semua pihak, ya. Dan ini adalah rencana ke depan. Jadi kalau bisa nanti mendetailkan dari apa yang sudah dicapai sebelumnya, khususnya untuk wilayah-wilayah sentra produksi pangan padi, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan sebagainya, sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk penentuan strategi kalender. Jadi itu kira-kira materi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga tidak berlebihan waktu yang telah diberikan.